Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita memuji kepada Allah yang mana Allah Rabbul Alamin yang satu-satunya menciptakan makhluknya, diantaranya adalah manusia. Maka karena hanya satu-satunya yang menciptakan, maka seharusnya hanya Allah saja yang disembah. Juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga satu-satunya yang diutus oleh Allah di tengah-tengah kita sebagai contoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya alhamdulillah untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka sebelum kita melaksanakan salat tarawih, sedikit saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat kepada kita sekalian. Seorang ulama, yaitu Abdul Latif bin Hijaz Al-Ghamidi, beliau menulis sebuah kitab. Beliau mengumpulkan 100 dosa yang sering diremehkan orang. Kita bayangkan ada 100 dosa yang sering diremehkan orang. Artinya dosa-dosa tersebut kadang dianggap bukan masalah. Maka diantaranya yang saya ingin mencoba membahas pada malam hari ini, ada satu dosa yang sangat diremehkan, ternyata bahayanya sangat besar. Di antara yang beliau tulis di dalam kitab tersebut, yaitu ada dosa ghibah. Ada dosa ghibah. Nah, ini perlakuan ini beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan kita menyaksikan acara televisi, diantaranya adalah ada namanya acara entertainment. Isinya apa? Mereka membahas aib-aib orang, kesalahan-kesalahan orang. Demikian juga kita menemukan ketika membuka medsos, itu di sana banyak dibahas tentang aib-aib orang. Ini menunjukkan bahwa ternyata masalah ghibah ini adalah perkara yang berjalan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena banyak orang menganggap ini bukan perkara yang besar. Maka beliau di dalam buku tersebut, beliau menulis sekurang-kurangnya ada 10 bahayanya ghibah. Maka insya Allah dengan waktu yang terbatas akan saya sampaikan perkara yang sangat besar di antara bahayanya ghibah tersebut. Maka sebelumnya beliau menjelaskan dulu apa itu ghibah sebenarnya. Karena kenapa berjalan di tengah-tengah kita
Mungkin kita juga tidak sadar terjerumus dari perkara tersebut karena kadang menganggap itu bukan masalah. Karena tidak memahami apa sebenarnya ghibah itu. Menceritakan aib orang lain. Maka disebutkan bahwa di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, di sana disebutkan suatu ketika Nabi bersama para sahabat bertanya kepada sahabat, "Atadaruna mal ghibah?" Kata Nabi, "Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah?" Apa itu ghibah? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kala Nabi mengatakan, al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan pada sesuatu yang saudaramu tidak suka. Itulah dia ghibah. Engkau menceritakan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka. Ketika dia mendengarkan, pasti dia tidak suka. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara aib. Coba seandainya kalau kebaikan-kebaikan yang disampaikan, saudara kita tidak mungkin dia tidak suka. Mungkin malah dia bergembira. Maka inilah menunjukkan bahwa yang dimaksud ghibah itu adalah perkara kejelekan, kekurangan, aib saudara kita, tapi kita mengungkapnya kepada orang lain. Maka di dalam hadis disebutkan, kila, ada salah seorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, in kana fi ma akul. Bagaimana kalau yang saya ceritakan itu, bicarakan itu, memang ada padanya. Ada padanya, betul ada. Yang saya ceritakan itu ada. Maka Nabi mengatakan, in kana fihi faqad tahu. Jika memang yang kau ceritakan itu ada padanya, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad tahu. Jika apa yang kau ceritakan itu tidak ada pada dirinya, maka sesungguhnya engkau telah membuat-buat kedustaan terhadapnya. Inilah ghibah. Nah, kenapa diremehkan? Karena orang yang menggibah saudaranya, dia merasa memang benar, tidak ada masalah. Karena memang apa yang dia ceritakan memang benar. Tapi ternyata itulah ghibah sebenarnya. Apa yang kita ceritakan pada saudara kita, aib saudara kita, itu betul ada, maka itulah namanya ghibah. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan diantaranya apa bahaya ghibah sebenarnya. Supaya kita berhati-hati. Ternyata ghibah itu bukan perkara yang ringan. Pertama disebutkan bahwa orang yang menggibah saudaranya adalah ibarat memakan daging saudaranya. Ibarat dia melahap daging saudaranya. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Di sana disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzan fa inna ba'dadz-dzan ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktabadukum ba'da ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma ahihi maita. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan saling menggibah. Apakah ada di antara kamu suka memakan
daging saudaranya yang sudah meninggal. Wa karihtumu, pasti kalian merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana besarnya ghibah itu. Ibaratkan orang yang melahap dengan nikmat, dengan senang, melahap daging saudaranya yang sudah meninggal. Pasti merasa jijik. Diibaratkan demikian, digambarkan demikian. Padahal kadang orang menggibah saudaranya larut di dalamnya. Ternyata bahayanya besar. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan juga di sana. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, satu ketika beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang berdiri di antara majelis Nabi. Ada seorang berdiri, maka seorang mengolok-oloknya, mencelanya. Dicelahlah orang itu, diolok-oloklah orang itu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, bersihkanlah di antara gigimu. Bersihkanlah di antara gigimu. Maka dia protes, wahai Rasulullah, kenapa saya harus membersihkan? Padahal saya tidak makan daging. Maka Nabi berkata, baru saja kamu memakan daging saudaramu. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi apalagi di dalam bulan Ramadan, mari kita berhati-hati, yaitu menggibah saudara kita, karena di antara keburukan, bahaya yang disebutkan beliau di antaranya adalah orang yang menggibah saudaranya, itu dia mengirim pahalanya. Dia mengirim pahalanya kepada orang yang digibahi. Maukah kita pahala puasa kita, pahala tadarus kita, pahala tarwih kita dan seterusnya, kita menggibah saudara kita mengirimkan pahala tersebut kepada saudara kita? Pasti kita tidak mau. Disebutkan perkara ini, Abu Hasan Al-Basri didatangi seseorang, dia melapor, wahai Hasan Al-Basri, seseorang telah menggibahmu. Seseorang telah menggibahmu. Maka Hasan Al-Basri mengirimkan 1 kotak korma basah untuk menghadiahkan, untuk membalas. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri berterima kasih. Karena dia digibah oleh seseorang, berarti dia mengirimkan pahala orang tersebut kepada Hasan Al-Basri. Maka beliau berterima kasih. Maka dibalaslah dengan 1 kotak korma basah. Artinya korma yang bagus. Lalu beliau mengatakan, tetapi maaf, saya tidak bisa membalas yang setimpal. Saya tidak bisa membalas yang setimpal. Apa itu? Beliau tidak membalas gibahnya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau dia membalas gibahnya, artinya pahala dia juga mengiring ke dia. Ya, apa yang dia lakukan? Dia hanya membalasnya dengan 1 kotak korma. Karena dia berterima kasih. Karena dia dikasih pahalanya. Tetapi dia tidak mau membalas dengan pahala dia dikasih kepada orang tersebut. Kapan dia demikian? Ketika dia membalas gibah tersebut. Ketika dia digibah, kemudian membalas, berarti apa artinya? Dia mengirim pahalanya kepada orang tersebut
maka dia hanya membalasnya dengan satu kotak kurma. Maka di sini jamaah dimulakan Allah, kita berhati-hati. Jangan sampai kita beribadah di bulan Ramadan ini, tapi kita mengantar pahala kita, mengantar kepada saudara kita. Hanya perkara yang sering kita remehkan, yaitu menyebutkan kejelekan orang, dan seterusnya, mencela orang. Nah itulah. Kemudian, diantaranya yang paling juga mengerikan, orang yang suka menggibah saudaranya adalah salah satu sebab mendapatkan siksa kubur. Karena ada siksa dalam kubur. Walaupun ada kelompok mengingkari siksa kubur, itu betul ada siksa kubur. Dan diantaranya orang disiksa dalam kubur, diantaranya adalah orang yang sering menggibah saudaranya, menjelek-jelekkan saudaranya, menceritakan aib saudaranya. Di dalam ayat tadi disebutkan ada 3. Pertama tadi disebutkan ada 3 dilarang. Apa itu? Berprasangka kepada orang lain. Itu dilarang. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang. Dan juga dilarang menceritakan aib saudara kita kepada orang lain. Maka diantaranya dengan menggibah orang, itulah diantaranya menyebabkan siksa kubur. Di dalam hadis Abu Bakar disebutkan di sana, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tabrani dan Ibnu Majah, di sana disebutkan bahwa ini hadis terkenal. Sering kita mendengarkan, suatu ketika Nabi melewati 2 kuburan. Ada 2 kuburan. Nabi melewati 2 kuburan, kemudian Nabi mengatakan, keduanya sekarang sedang disiksa. Penghuni kubur sekarang sedang disiksa. Kata Nabi, keduanya tidak disiksa karena perkara dosa besar. Tetapi yang pertama disiksa karena masalah buang air. Masalah buang air. Kita bayangkan jamaah sekalian, masalah buang air salah satu menyebabkan siksa kubur. Kadang kita menyaksikan orang buang air di mana-mana. Air kecil. Ya kalau air besar mungkin tidak, tapi air kecil di tengah keramaian berdiri, tidak berhijab, kadang juga tidak berbersih, tidak bersuci. Kita hati-hati. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini adalah siksa kubur. Kemudian yang kata Nabi, yang satunya disiksa karena masalah ghibah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan perkara yang ringan jamaah sekalian. Karena di antara yang disebutkan beliau di dalam hadis tadi, salah satunya mendapatkan siksa kubur. Kita bayangkan bagaimana siksa kubur itu. Orang disiksa dalam kubur. Salah satu di antaranya orang mendapatkan siksa kubur adalah karena sering menggibah saudaranya. Maka dalam hadis disebutkan kata Nabi kata Ibnu Mas'ud, Nabi mengambil pelepah korma dibelah 2, diletakkan masing-masing kuburan, baru Nabi mengatakan semoga siksaan keduanya diringankan selama pelepah korma itu masih basah. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantaranya, ya. Nah, kemudian satu lagi yang saya bisa sampaikan insyaallah, yaitu orang yang menggibah itu adalah merasa lebih baik. Ini penyakit hati. Muncul penyakit hati sebenarnya. Penyakit hati adalah dia selalu merasa lebih baik. Ini penyakit. Maka orang yang menggibah pasti demikian.
Kenapa dia menggibah saudaranya? Karena dia merasa saya lebih baik. Maka disebutkan dalam ayat tentang masalah ini dalam surah Az-Zariyat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Wahai orang beriman, janganlah menjelek-jelekkan suatu kaum. Karena boleh jadi yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada orang yang menjelek-jelekkan. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Demikian juga para wanita, wahai wanita, jangan menjelek-jelekkan wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada orang yang menjelek-jelekkan. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan marilah kita menjauhi perkara tersebut. Karena kita menyaksikan kadang kita tidak sadar. Mohon maaf, ini beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu katanya itu banyak dilakukan para ibu-ibu. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin kalau ada mungkin sekali-sekali, tapi lebih banyak katanya, kata Abdul Latif, perkara ghibah itu banyak dilakukan oleh para ibu-ibu. Demikian mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah marilah kita menjaga diri kita, jangan membiasakan menggibah saudara kita. Marilah kita menyembunyikan aib-aib saudara kita. Apa yang disembunyikan jangan kita mencari, jangan kita mengungkap. Karena itulah yang sangat dicela. Kita sudah dengarkan tadi, bahkan masih banyak antaranya boleh sebutkan ada 10. Kita dengarkan tadi baru 4, masih banyak lagi yang lain. Ini menunjukkan bahwa perkara ghibah ini bukan perkara ringan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.